Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Mas Yevi. Oke. Assalamualaikum, Pak Anto. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Kabar? Alhamdulillah. Waduh, ini produk baru nih. Alhamdulillah, iya Mas. Waduh. Itu salah satu produk yang kita luncurkan. Lama enggak ketemu kok, baru ketemu kok langsung ada produk baru ini. Ya, alhamdulillah. Batu Belikan selalu berinovasi. Oh. Oke, dulur ngobus. Jumpa lagi dengan saya, Mas Yopi Moreno. Kali ini di Media Stimulus penambah fokus ngobus, ngobrol serius. Pak Anto, lama enggak ketemu. Oke, alhamdulillah. Kalau dilihat-lihat dulur ngobus ini penampilan Pak Anto agak beda. Apaan nih Mas yang beda? Biasanya nyentrik, rambut panjang gitu ya, terus keren lah biasanya. Nah sekarang kok pendek gitu loh, lebih rapi, lebih apa ya bahasa Jawanya, miayeni lah orang. Tapi gak keren Mas ya berarti ya? Sudah ndak keren lagi ya, sudah ndak nyentrik lagi. Iya Mas, gak keren ini Mas. Sudah agak beda loh. Punya selidik ini. Saya kan kok pantau kok berubah, ini ada apa ini? Ternyata saya dapat info kok jenengan bulan kemarin habis pulang dari ibadah haji. Frontal, soalnya perubahannya tuh frontal. Dari nyentrik kok gondrong, biasanya ikut kayak saya gini, terus sekarang kok jadi lebih kayak ini. Nah, ini banyak teman-teman dari ngobus nih, juga teman-teman dari Batu Beling nih Pak. Masih minta tolong Pak untuk direview, bukan direview, apa ya, diminta tanya-tanya gitu loh. Jadi mereka itu kepingin Pak, gimana ceritanya Pak Anto nih selama hilang kemarin itu loh. Karena kan meskipun ndak ikut ke sana kan, teman-teman juga ingin gimana sih ceritanya di sana, rasanya gimana sih, apa sih, soalnya kadang ada beberapa yang nyampe sana itu ceritanya tuh macam-macam gitu, ada yang aneh-aneh juga. Nah teman-teman itu mau tahu gitu ceritanya gimana, monggo Pak. Mungkin dari ini, dari sebelum haji, dari awal kisahnya sebelum berhaji hingga dapat panggilan dulu lah. Ya. Jadi, monggo. Jadi ceritanya kan gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sobat-sobat ngopi semua, alhamdulillah tadi sudah dibuka sama Mas Yevi Moreno. Dia nyentrik, saya gak nyentrik. Saya nyentrik, saya gantian saya. Alhamdulillah, ya kita berproses ya Mas Yevi ya. Alhamdulillah di tahun ini saya dapat panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Sebetulnya sih harusnya panggilannya di 2024 tahun, sekarang 2024 berarti ya, 4 tahun yang lalu harusnya. Karena ada COVID, akhirnya kita tertunda. Itu ya syukuri, yaitu proses panjang nanti ya. Monggo kita ngobrol bahwa haji itu kan yang satu itu memang panggilan dari Allah, tapi yang paling utama bermula dari niat. Ya. Kalau cerita banyak yang menarik Mas Yevi. So aku harus mulai dari mana? Kalau dari niat, ya ini tak mulai dari niat. Alhamdulillah mungkin sahabat ngobus pernah lihat ngobus yang lalu-lalu, bahwa saya pernah ngobrol masalah apa kemarin itu hijrah atau apa. Ya memang sebetulnya Allah memberi saya pribadi itu ya cukup lah, alhamdulillah. Rezeki itu mulai mudah, alhamdulillah. Selalu Allah memberi dengan kemudahan. Tapi karena ada proses yang saya alami belum benar, akhirnya ya tadi itu Allah sampai 2010 sebetulnya rezeki yang Allah berikan kepada saya lebih sebetulnya. Nah, modal haji itu jadi iso turah-turah. Cuma karena niatnya belum ada. Iya. Iso nggak ya aku haji? Iso nggak haji kan ternyata bukan hanya sekedar finansial, tapi atine apanya. Oh mungkin kalau dulu saya belum pantas gitu ya. Akhirnya setelah berproses itu penataan hidup, akhirnya ternyata haji itu dimulai dari niat. Setelah saya berproses itu baru tahun 2015 nggak salah, saya tuh punya niatan untuk daftar haji. Ibaratnya DP haji. Kalau
kalau cara anunya kan apa ya, ngambil bukan kuota, ambil apa itu, porsi. Ya, porsi haji. Tapi ndak Paribian ya cik, belum ada apa ya, keyakinan yang benar, dan sebagai aku daftar sih, yang penting ada niat dulu. Akhirnya saya dulu itu saya mendaftar ngambil yang reguler. Ceritanya ngono Mas, ngambil reguler saat itu nggak salah 15 tahun antriannya. 2015 15 tahun. Jadi sakjane ya saya 2030 baru berangkat, tapi ketambah Covid 2 tahun ya mungkin mundurnya bisa jadi 2033 mungkin. Umur piro wisan niku. Lah ternyata setelah saya DP haji, ngambil porsi haji, Allah memberi banyak kemudahan. Ternyata nunggu 15 tahun saya kok suwen, wis pokoknya aku pengen budal sih, pengen rupane Ka'bah kaya apa sih, pengen nyekel Ka'bah kaya apa sih, Baitullah seperti apa, pengen Baitullah seperti apa. Akhirnya nekat, paling enggak ngenteni 15 tahun, yang penting iso umroh sih. Akhirnya 2017 saya memberangkatkan diri, wis berangkat untuk umroh. 2017 umroh ya. Dulu. Ternyata umroh aku enak, kok enak. Akhirnya ada pola dalam diri saya yang berubah. Wah, nek kayak gini iso. Dan kebetulan ada yang travel, ayo Panto pindah aja ikut haji. Akhirnya setelah pulang saya putuskan saya pindah dari reguler ke plus, tapi dengan motivasi dari wisata Pak. Nanti sampai daftar Allah sih nyukupi temen dah gitu. Ternyata ya alhamdulillah akhirnya bisa. Iya, akhirnya ya ternyata itu salah satu yang bisa membuat saya yakin akhirnya terpanggil kemarin. Itu masih proses dari niatnya. Jadi kunci di awalnya adalah niat semua dari niat. Nah, karena seperti yang kita tahu, banyak mungkin yang punya kemampuan untuk, memang sih biaya untuk naik haji itu kan sebenarnya besar juga. Kita punya lumayan lah segitu ya, tapi sebenarnya banyak juga yang punya kemampuan untuk melaksanakannya tapi belum ada niatnya. Ini kadang-kadang sing diseneni kok oleh panggilan, padahal sebenarnya bukan, jadi niat dulu. Kemampuan gitu. Sudah ada, niatnya yang belum. Padahal kalau saya kemarin banyak orang pedagang sayur, ada yang satpam, ya bisa berangkat. Berarti kan bukan di itunya, Allah yang memberi. Ya, niatnya Allah pasti nyukupi, ya bisa budal lah. Macam-macam profesi yang bisa berangkat. Bisa, iya. Dari niat awalnya, niatnya sudah ada, insya Allah Allah maringi. Itu aja. Sekarang saya mau masuk ke cerita-cerita nih, seperti yang diminta teman-teman tadi. Kita berangkat mulai ini dari kita berangkat dari bandara, mungkin ada cerita yang aneh-aneh atau perasaannya gimana nih Pak Anto? Apa bayangannya nanti? Ya mungkin karena 2017 jenengan sudah pernah umroh, jadi punya gambaran yang real sebelumnya, beda dengan teman-teman yang belum pernah di sana gitu. Gimana perasaannya pertama kali berangkat tanggal segini nih? Memang kalau setelah kita pernah umroh itu memang ya ada rasa beda, pasti beda, haji sama umroh itu beda. Tapi minimal kalau sudah pernah umroh itu sudah punya gambaran. Oh, numpak pesawatnya sekian lama gitu. Kalau kemarin kan kita mau berangkat setelah manasik, kita kemarin syukuran apa namanya itu walimatul safar ya, undang tonggo kiwa tengen ya, alhamdulillah. Terus itu kita berangkat. Kebetulan kemarin dari Surabaya kita harus transit ke Jakarta dulu. Ya, kebetulan travel yang saya ikuti ikut Safira, ternyata pesawat Mas. Jadi satu pesawat isinya 1 jamaah. Setelah kami kembar sama semua. Dan kemarin kebetulan saya ngambil di pemberatan yang hampir-hampir terakhir. Jadi pengen saya itu sampai sana, yang penting saya itu haji. Setelah itu baru ke Medina. Kan ada yang ke Medina dulu haji. Saya pengen haji dulu. Memang niatan utama kemarin kan kita mau ibadah haji. Itu. Kalau proses waktu haji
saat durung ibadah haji itu persiapan Mas, terutama kan fisik. Fisik. Memang haji itu yang paling utama, fisik kita harus siap. Nah ini jenengan nyinggung persiapan fisik nih. Fisik. H plus berapa atau 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya, apa yang jenengan persiapan, mulai apa, konsumsi atau olahraga apa atau treatment khusus ada enggak? Mungkin bagi teman-teman yang mau berangkat haji mungkin bisa jadi referensi. Kalau pesannya dari pembimbing, minimal kan fisik harus kuat. Ya mau nggak mau ya kudu latihan melaku. Ya sepaling gampang kemarin ini jalan. Soalnya kalau dulu waktu umroh, wah ketokane paling anu kan tawaf ya. Habis itu sa'i. Oh berat. Ya seberat-beratnya tawaf sama sa'i itu si adem Mas. Mekah meskipun diterik kayak gitu udara masih tetap dingin. Apalagi sa'i. Tetap jalan teman AC full. Jadi ya kita harus manjangkan langkah. Jadi 1 bulan mungkin 2 bulan sebelumnya saya sudah nyampaikan ke ngobrol beberapa manajemen Mageling, saya mau berangkat haji, tolong mungkin dalam 1-2 bulan terakhir ini aku agak mengurangi kegiatan di kantor. Intinya belajar sikil Mas, terutama ibu yang memang, oh iya kemarin ibu ikut juga ya? Ibu, kan ibu kan ya kalau saya ini alhamdulillah masih Allah memberi kesehatan. Ibu ya gak tahu jalan adoh, mau nggak mau saya harus ngoncoi melaku ke sana kemari. Dari persiapan itu memang jalan yang kita utamakan. Kalau soal makan, soal apa biasa sih, sama persiapan batin. Ya. Jadi untuk fisik seperti itu yang utama jalan sehat kayak gitu. Ya tiap pagi saya beli jalan. Kadang nunggu sampai siang. Soalnya apa? Takutnya waktu di Mina siang. Oh, adaptasi suhu. Bukan. Justru proses yang paling berat itu nek tawaf sama sa'i kita udah bayangkan. Tapi yang di Mina yang kita nggak bayangkan. Jadi kita begitu sudah mau proses menuju ke Mina, itu kebetulan kita itu masuk Mina itu mendekati hari-hari terakhir ya. Sampai sana bis sudah nggak bisa masuk langsung ke area itu. Jadi kita harus jalan 7 kiloan. Jalannya itu ya? Jalannya 7 kilo, padahal prediksi ya jalan paling jauh berapa sih, 5 kilo. Ternyata jalan ini jauh, 7 kilo. Ya alhamdulillah kemarin itu kita masuk sana itu jam 3, jam 4 sore gitu. Tapi ya kroso Mas, masuk terowongan Mina sampai ketemu di maktab. Ya alhamdulillah pemerintah Arab Saudi membedakan antara orang Asia sama orang Afrika. Terutama orang Indonesia rata-rata lepas jumrohnya apanya kalau nggak pagi, sore dan malam. Itu sih. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan yang paling favorit ditanyakan sama teman-teman ini, bahkan cerita yang unik. Sebelum ke situ, tempat apa saja yang banyak teman-teman sih infonya ada tempat yang mustajabah dan lain sebagainya yang jenengan kunjungi ketika selama ibadah di sana, dan fasilitasnya itu seperti apa gitu. Ngombe nggak Mas? Minum nggak? Boleh. Ini sudah ada cemilannya lah. Monggo. Nanti diculik itu Mas. Tunggu aja situ Mas. Boleh. Spesial. Waduh, terima kasih ini. Tuan rumahnya yang sibuk ini malah. Enggak, karena makanya di ruangan saya mau nggak mau ya. Wah, sip. Kalau aku kopi hitam Mas. Wah, ini. Kopi, nah ini cemilannya ini. Mau nggak Mas buka Mas Dewi? Nah. Selingan. Buah garing. Ini apa sama kayak keripik itu ya Pak? Buah garing istilahnya ini. Ini. Nah. Mumpung ini. Sebelum jawab tadi tuh Mas Devi. Ya, sebelum lanjut. Ya. Relax ini, relax. Ini ada iklan lewat. Kebetulan ini salah satu produk batu beling yang
kita buat sebagai salah satu pengembangan usaha batu beling. Batu beling Mas Devi, kita kemarin sudah mulai mengembangkan sayap, kita masuk ke tanah kelahiran saya, Bojonegoro. Saya ingin menggarap potensi yang ada di wilayah tanah kelahiran. Salah satunya, kebetulan saya punya tanah di sana, bukan kebun ya, kebetulan tanah tersebut banyak wit gedang, pohon pisang. Banyak pohon pisang. Hasil bumi. Iya, dari situ ada jati dan pohon pisang. Waktu saya ke sana, waktu 2 tahun yang lalu nggak salah, saya ngobrol sama Pak Lurah. Pak Lurah, kalau di wilayah sini pisangnya dibawa kemana? Waduh, Pak Lurah saya jawab, ya biasanya diambil Tengkulak, Pak Anto. Saya sebagai seorang pedagang, pedagang ngomong gini, duit ini, saya baca gitu, peluang insting duit pengusaha ya, itu ya, keluar uang ini. Akhirnya, oke, Pak Lurah, suatu saat saya akan membuat produk yang utamanya dari pisang. Kapan lalu sempat saya lihat-lihat, belajar di Googling, ekspor daun pisang, menarik sebetulnya. Tapi karena di Bojonegoro anginnya keras, jadi persyaratan daun pisang untuk ekspor nggak masuk. Godongnya suwek kabeh. Dicoba Mas Devi. Boleh. Ini produk yang sengaja saya kembangkan, ini baru saya kenalkan sebelum saya launching, tapi kalau mau ada yang minat, boleh, mungkin pelan-pelan akan kita sementara kita buat kemarin, kita bagi-bagikan sebagai tes. Saya ingin nanti rasanya bagaimana, pendapatnya bagaimana, sambil kita sekarang lagi berproses untuk izinnya. Dan ini yang kita dorong pertama kali baru buah pisang. Ya, buah pisang kan mas mewah ya. Nanti kita, pisang ini kita olah tanpa campuran apa-apa. Makanya di sini ada tulisannya original, tanpa pemanis. Kenapa ditulis tanpa pemanis? Soalnya rasanya wis manis. Image-nya orang, wah kayak gula ini ya. Padahal enggak sama sekali. Allah sudah menciptakan buah dengan rasa manisnya. Ya, kita bisa mengunggulkan rasa manisnya. Coba sampean makan Mas Dewi, rasanya kayak apa? Jadi buah pisang yang dipotong kayak gini ya. Tapi kering ini Pak ya? Coba aja. Nek gak murni kan berarti gak kering. Kalau dibilang keripik bukan keripik. Kalau keripik kan diracang kecil-kecil gitu, tipis-tipis gitu ya. Ini pisang kita proses dengan cara khusus yang mana bisa rasa pisangnya benar-benar original. Kalau orang keripik pisang kan pisang masih mengkal. Ya. Dipotong ya nanti dia hanya diambil kriuknya, rasanya pisang ya kurang. Kalau ini saya mengambil memang rasa pisangnya yang kita munculkan. Manisnya pisang seperti apa? Sebenarnya kalau dibuat manis lagi bisa. Gitu ya. Nah, benar-benar pisang asli. Dan minyaknya enggak ini ya. Enggak pakai minyak goreng apa? Pakai minyak goreng, cuma sistemnya sudah agak ya kekinian lah. Kita dengan proses-proses. Ya kebetulan waktu saya buka usaha di sana, kok dilalah yang lamar itu insinyur pertanian, teknologi pertanian ya tepak ya wes gak apa-apa. Allah yang ngirim, tak tapi sudah teliti bisa produk kita go. Boleh dicoba. Ini tinggal pengembangan. Produk dalam negeri asli. Buah garing. Buah garing. Kenapa buah garing? Garing nggak tadi? Ya. Garing. Makanya buah garing. Nek, bukan keripik masalahnya. Nek keripik pisang di sini wong aku. Makanya buah garing. Lanjut Pak Anto. Okay. Jadi pertanyaan tadi di awal yang kita masuk ke perjalanan waktu ibadah. Jadi tentu di sana ada tempat-tempat yang mustajabah dan apa saja yang jenengan lakukan di sana. Kalau ibadah haji rata-rata tempat yang kita kunjungi pasti sudah istimewa. Istimewa. Ya. Karena begitu kita datang dari Jeddah langsung ke Mekah. Oh, jadi datang pertama itu di Jeddah, langsung kita ke Mekah untuk prosesi umroh. Jadi prosesnya sampai Jeddah kita harus umroh. Umroh yang pertama tetap mengelilingi Ka'bah, sa'i sebagai
wajib. Jadi umroh wajib sebelum haji. Setelah itu kita ke Arafah. Di Mekah ini tempat kita berdoa setiap hari ya. Di Arafah apalagi ada jam-jam khusus sebelum Idul Adha itu sampai sore hari kita dianjurkan berdoa. Setelah istighosah dalam mulai pagi, mulai siang sampai menjelang sore, terus baru ke Musdalifah, kemudian ke Mina. Ya semua tempat itu komplit. Iya, luar biasa. Setelah itu selesai, prosesi haji selesai, baru kita ke makamnya Rasulullah dan ke Madinah. Semua tempat pasti kalau di sana luar biasa, Mas. Cuman ada satu, ini mungkin yang agak menarik ya, Mas ya. Waktu pertama kali saya datang, memang dipeseni sama pembimbing. Bapak, Ibu, tolong kita harus berprasangka baik. Jangan mikir semua elek-elek. Soalnya kalau kita mikir jelek, Allah pasti nuruti. Berpikiran buruk sing ndak kayak gitu. Iya, pasti nanti kejadian. Loh, saya itu berpikiran baik, Mas. Kejadian sungguhan. Ini sebagai peringatan sebetulnya. Jadi waktu sampai hotel dibagikan kartu nusuk. Kartu nusuk itu kartu yang memang khusus untuk haji tahun ini. Jadi kalau orang nggak punya kartu nusuk, pasti diuber-uber sama polisi sana. Karena ada berita loh banyak-banyak itu karena apa? Dia pakai visa umroh langsung berlanjut ke haji. Dia nggak punya nusuk. Problemnya itu. Kalau dulu boleh, kalau di tahun yang kemarin semua haji harus punya nusuk. Karena apa? Sing haji wakil, Mas. Infonya sampai 5 juta orang ngumpul di satu titik yang sama, di Arafah sama Mina kan satu titik. Ya pasti aku nggak bisa bayangkan, makan itu lah. Kemarin sebelum berangkat aku habis kehilangan kunci sama STNK mobil. Akhirnya kan ke tim administrasi bagian armada, tolong semua dokumen saya minta di difoto, di scan. Nah, termasuk sampai sana saya iseng-iseng tak foto nerek BBE hilang. Batin saya bilang gitu harusnya, tak foto rek kayak dokumentasi beda lagi. BBE hilang, ternyata waktu mau masuk ke Mekah, wil-wilan, Mas. Kita mau umroh ya, yang pertama wil-wilan masuk. Setelah aku tawaf di tengah-tengah bener-bener hilang. Jadi kartu nusuk saya itu hilang. Saya ingat jenengan pakai itu. Pakai, masih masuk itu, tapi jatuhnya di mana saya nggak tahu. Soalnya ya memang kartu nusuk ini lucu, nggak sekuat apa yang dari travel. Dia cuma ada pengikat gini aja, misalnya kesondol didik yang lepas. Ternyata ya hilang sungguhan, padahal kita niatnya baik kan. Tak foto rek, cuma niatku mungkin dalam hati salah. BBE hilang. Akhirnya hilang temenan. Hilang beneran. Tapi misalkan tak foto rek kayak dokumentasi, mungkin Allah membedakan lagi. Itu salah satu hal yang memang dari awal diwanti-wanti sama pembimbing. Tak catat, Mas, kemarin aku sebenarnya nggak lupa, ada beberapa hal-hal yang kadang-kadang itu di luar yang menarik ya. Yang pertama aku kehilangan kartu nusuk tadi itu. Kartu nusuk. Terus yang kedua, saya itu sama ibu ngobrol, "Mah, aku punya barang istimewa yang nemani saya mulai berangkat sampai haji selesai." Apa itu, Mas? Apa itu? Sandal. Dari Indonesia. Saya berangkat dari Indonesia itu aku gak gawe sepatu, gak gawe apa. Saya hanya pakai sandal yang tiap-tiap hari saya pakai itu. Sandal kulit coklat gitu saya pakai. Aku niatku aku gak mau sepatu. Itu yang saya pakai. Sandal sehari-hari itu ya? Ya sehari-hari, tapi sandal khusus. Biasanya pergi keluarga, naik ke mall atau kemana tak pakai.
makan tak pakai ini lah. Si apik memang saya beli itu buat saya yang terbaik saya bawa. Kenapa? Saya pengen sandal ini yang nemani saya mulai dari rumah, Surabaya, Jakarta, Jeddah, ya, Mekah. Meskipun di Mekah kan dicoplok, dicangking tapi nggak ditinggal. Yeah. Mekah juga Tawaf sampai ke Arafah, Arafah tak gowo, ke Mina tak pakai. Setelah selesai kan kita ke Madinah. Di Madinah sempat hilang. Jadi ceritanya mari subuhan gitu ya. Kalau memang haji itu beda dengan umroh, Mas. Ya. Karena dalam haji itu orang datang bersamaan dalam satu waktu. Contoh, sampai insya Allah dengan berangkat umroh, bentar lagi sholat subuh mulai enak. Berangkat, mendekati setengah jam masih dapat tempat, 1 jam dapat tempat. Karena di sana bersamaan dengan haji. Full subuh itu biasanya di sana itu subuh azan pertama jam 3. Kita berangkat jam 3 pasti golenggon, Mas. Kita harus ngawali atau kita harus iktikaf di masjid. Ya. Di Madinah juga seperti itu, cuma nggak sampai Madinah. Di Madinah saya subuhan nggak salah itu. Begitu aku datang agak terlambat, memang kebanyakan di Madinah itu yang soft paling belakang itu mesti penuh duluan. Yang depannya Raudhah itu kadang-kadang kosong. Soalnya pemelakuan waduh, Mas. Tapi ya bagaimanapun loh, aku pengen mau di sekitar Raudhah, mau nggak sholat gitu. Nah, setelah sholat aku pengen ngaji, buka Quran, buka silu, tahu-tahu datang polisinya sana, haji, suruh pergi. Soalnya kalau biasanya setelah subuh itu dibersihkan. Gitu. Saya tutup Al-Quran, sandal saya ambil, saya pindah. Pikirku agak mundur, Mas. Mundur sama lagi, buka lagi, diusir lagi, pindah lagi. Di saat itu saya lupa, tak tutup, aku tak tinggal. Sandalnya hilang di situ kira-kira. Tak tinggal, baru tersadar, ya sandalku. Saya misalnya dibentak-bentak. Akhirnya saya bilang, sandal saya ketinggalan. Mau balik sana ini tak boleh, Mas, gak ketemu. Nggak ada lagi. Wes nggak ketemu, wes. Kayak waduh, pengen tak kayak prasasti ya, ternyata hilang. Terus aku tanya sama yang dorong, coba cari nanti di yang seperti ini. Berapa yang dorong, jadi beberapa sandal yang terkena sandal, tas, bungkusan, mereka dipunguti semua, dikumpulin, bawa keluar. Gak ketemu. Karena lagi nggak ketemu lagi. Sampai empat loker tak cari nggak ketemu. Kayak putus asa. Tapi nggak tahu aku. Cobalah tak berangkat lagi. Ternyata di dalam ada yang dorong lagi satu. Tak lihat, ini saya malah ketemu lagi di situ. Iya, wih soalnya kayak, aduh, bayangno barang-barang kita sudah merencanakan, tahu-tahu buyar rencananya. Aduh, aku gitu. Tapi alhamdulillah baru ketemu. Alhamdulillah, tak ambil saking senengnya. Iya. Sampai lali aku, Mas. Tak cukup, tak seneng, tak buahin sekali. Tapi begitu inget, ya Allah, sandalku tadi mau hilang ya. Sekarang ketemu, akhirnya balik, Mas, aku. Balik sama yang dorong, ya sedekah, Mas. Akhirnya, ya Allah, ketemu lagi. Akhirnya sekarang masih tak simpen. Begitu itu ketemu, laku-laku, Mas. Golek sandal, tak ganti ke sandal anyar, kita simpen. Gitu. Terus ada lagi, HP-ku sempat hilang. Handphone itu sempat hilang. Padahal itu barang yang kebanyakan orang ndak jauh-jauh dari dirinya. Itu karena sebab prasangka. Saya sempat punya prasangka sama ibu. Ibu selama ini itu memang ya dengan kondisi fisiknya seperti itu, kadang-kadang kalau ngumpul itu kayak dewi. Sampai Ustadz sering ngepil, Pak, gimana? Ibu sudah di bis belum? Kebiasaan, Mas. Jadi nek kalau itu mesti kontrol, ya. Oh sudah, Tat. Oh belum, ini masih oh ya Pak, saya tunggu. Akhirnya kan jadi perhatian. Terus yang kayak kan iki akhirnya siapa terus aku mau pulang. Sebenarnya mau pulang, Mas. Sudah mau check out. Mau pulang ke bandara. Selesai ibadah sudah. Iya, mau pulang ke Indonesia.
barang tak naikkan semua. Nggak tahu, mungkin saat itu, mungkin ya aku tadi ngomong ibu seperti itu, kamu itu jadi perhatian, nek kamu terlambat. Dari saat barang sudah masuk semua, HP tak pegang memang mas. Aku tak foto-foto like bis. Suatu saat mungkin aku lupa, waktu mau naikkan rangsel tak taruh jok. Terus aku naikkan rangsel, ibu masuk, mungkin jok tempat duduk bis. Oh, iya. Cari nggak ketemu, kursi langsung berdiri cari nggak ketemu. Balik ke hotel, bilang Ustadz, iya saat ini, ya Pak Anto sabar, insya Allah nanti ketemu. Ya wis. Tapi bagaimana ke Pak ikhlas no aja. Sebenarnya bukan ikhlas nggak ikhlasnya, HP ini hilang aku ikhlas. Filenya ada filenya, ada nomor rekening, ada apa, ini yang buat saya stres. Ya wes aku ikhlas, akhirnya anak saya hubungi, tolong diblokirkan semua bank, HP ya harus ikhlas. Ya. Akhirnya udah wes jalan kira-kira. Soalnya ini saya pengetahuan baru, HP wifi itu kan lewat hotel, ya free wifi. Begitu kita keluar hotel, wifi-nya itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa. Di call nggak bisa. Padahal di area sebetulnya, tapi kita nggak kena. Jalan setengah jam, tahu-tahu, ya alhamdulillah di HP ku selalu ada adzan. Di saat itu bunyi subuh duha. Wah, adzan duha. Aplikasi adzan otomatis. Adzan duha. Begitu mau nyampe, tahu-tahu ibu dengar, aku dengar suara HP-mu. Wakbar gitu kan. Iya. Alhamdulillah, ya wis, berarti ada di mobil ini. Padahal mas, kalau balik ke kamar, balik ke lobi, ngisori kursi tak golek, tak bagasi tak golek. Itu bukan Allah. Begitu ngajak, alhamdulillah, ya wis. Tapi kan di saat itu kan aku minta tolong semua teman-teman gitu. Loh, kamu jadi perhatian orangnya jam. Kan akhirnya jadi perhatian aku sama orang-orang, tapi aku tahu teman-teman baik-baik. Tapi itu Pak, ini Pak, ya alhamdulillah. Akhirnya begitu semua sampai bandara turun, kebuli mana tiba nyelepit ngene gitu mas. Oh di jok kursi di antara bis ngene. Ya Allah, sujud syukur langsung aku, ya Allah. Ya itu tadi intinya, jaga omongan. Awas loh, kamu jadi perhatian orang. Sengaja mau jadi perhatian orang. Kembali ke diri sendiri. Iya, kembali. Makanya apalagi kalau berprasangka buruk. Iya lah, dia ngomong buruk ya nggak buruk sebetulnya. Aku memperingatkan. Ayo cepat, nanti ditinggal orang. Sandal itu sudah. Terus ada lagi waktu pertama kali saya datang, gondrong masih kayak gini. Mas. Ya. Itu orang negur saya itu nggak berani rata-rata. Kenapa? Apa tampilannya yang sangar, lihat fotonya ini atau gimana ini? Tapi setelah ngobrol gitu berarti, Pak, Gus, jenengan king pundi? Loh, kok Gus deh? Dipikir saya itu orang pondok, anak Gus, gitu. Memang gue tiap hari ya sarungan, ya biasa tiap hari di sini, saya pakai. Ditanya, jangan petani anu gih, yang pundi ya pundi. Alhamdulillah rek, iya, alhamdulillah. Terus ada, terus itu panggil Gus sama anaknya Kiai. Enggak seorang orang biasa, ngobrol akhirnya ya akrab. Gitu mas, itu yang menarik sih mas. Soal ini adaptasi dengan cuaca sini, karena kan pengetahuan kita kalau di sana kan panas gitu kan. Sambil mas, boleh monggo. Kayak kopi mas, ayo mas kamera. Sekarang kameramen lihat aja. Taruhan nanti sama saya. Memang cuaca. Kebetulan saya waktu itu sempat ngecek di mana, di HP, waktu di Mina. Memang panas, Mas. 40 derajat, 48 derajat di sana itu. Di sana. Tapi alhamdulillah karena saya Jiptes ya gak seprokrosok, Mas. Jadi hotel apa ya, Arab Saudi itu luar biasa. Panas kayak ngono, hotelnya kalau sih gak adem.
wadem kabeh wis. Madinah wadem, mlebu Mekah wadem. Panasnya waktu keluar itu aja. Outdoor saja Iya, ya. nyel kita minta ampun itu. Cuma ada satu yang saya menarik dan wah saya tertarik. Kenapa kok bisa waktu di Mina terutama masuk tenda, nek mlebu tenda masih adem. Tapi di antara selasar tenda itu kayak gini biasa adem. Ternyata dia ada spray air dingin yang di itu pengen tak adopsi untuk di tempat kita yang di Bojonegoro. Pakai Panasnya pasti panas seperti itu ya. Panasnya panas mas. Tapi alhamdulillah, makanya saya sampaikan tadi bahwa pemerintah Arab Saudi sudah orang Indonesia itu jam sakmini. Kalau naik jam berapa itu? Jam 10 sampai jam 2 sampai jam 2 rasanya. Itu biasanya orang Afrika, orang-orang yang musim kuat-kuat ngono iku dibuat. Soalnya jalannya jauh, Mas. Alhamdulillah kemarin saya lempar jumroh dari maktab ke lempar jumroh nggak jauh. Saya bayangkan yang jauh kan jalannya ada 5 kilo, 7 kilo. Itu sih kalau masalah cuaca nggak masalah, nggak seberapa ya. Ya karena tadi itu sudah dipersiapkan lah. Nggak sesuai bayangan, ya nggak tahu lagi ya yang haji. Tapi rasanya sama sih. Saya tanya teman-teman suka sama. Cuma alhamdulillah waktu di sana itu saya dipertemukan dengan beberapa orang. Yang pertama dipertemukan dengan Ustadz yang selama ini ya kenal belum, cuma saya sering ikuti kajiannya. Ustadz siapa ya kemarin itu ya, ada fotonya kok, Fatih Karim kalau nggak salah. Ustadz Fatih Karim ngobrol, foto bareng. Kemudian dipertemukan dengan saudara kandung saya, kakak saya, kebetulan juga haji. Kemudian yang paling membuat saya terkesan tuh, saya disapa orang. Nggak kenal? Saya nggak kenal. Satu orang. Beda nggak tahu. Pokoknya lewat. Mungkin satu hotel, tapi beda orang. Beda embarkasi ya. Ternyata itu customer kita. Pak Anto ya Batu Beling. Iya Pak, jenengan sinten? Saya Pak siapa kemarin dari Kalimantan. Saya customer Batu Beling Pak, biasanya pesan kubikal toilet. Loh iyalah. Sama siapa Pak ini? Lah kok jenengan tahu saya? Ya ternyata di DP di status itu membuat orang ingat. Nah statusnya makanya kalau status itu iso nggak foto kalian biar orang itu tahu. Kalau saya, aduh Pak, mohon maaf. Iya Pak Anto, status saya nggak pernah kayak jenengan. Nah, aku kan biasanya sih kue sampai orang itu apal. Terus yang unik satu lagi, saya dipertemukan dengan teman dunia maya. Gak tahu ketemu, tapi sampai ngampiri. Suatu saat waktu mau beli mobil yang gede itu, ya. Saya kan masuk komunitas itu. Kemudian dia orang Tasik, mualaf dari Tasik. Sempat negosiasi sama dia, Tasik mana sih Pak? Sampai harus ke mana Bandung dulu nyebrang. Waduh, tertarik sebenarnya sama mobilnya saya. Kenapa? Yang dia jual itu mobil punya yayasan, pajaknya murah banget. Cuma budal menok Tasik iki wegah. Ya itu. Tapi selama ini dia cerita, Pak, saya Chinese, mualaf, visi saya gini, besok saya berangkat haji. Alhamdulillah, besok bisa ketemuan Pak. Suatu saat sampai di Medina, Pak Anto di mana? Saya tungguan. Loh, saya di Medina. Oh iya Pak, tampiri. Jadi waktu di Medina, ibu aku pengen golek mie, keluar makan mie. Dihampiri, ada ulunya. Ketemu beneran. Alhamdulillah Pak, janji kita ternyata dipertemukan sama Allah. Ya selangkulan Mas. Biasanya cuma hai di Facebook, ternyata ketemu temenan. Berarti teman-teman surga barangkali suatu saat. Tuh Mas Evi. Ya, sebelum closing nih Pak Anto. Ini teman-teman mau tahu ini. Secara pribadi apa yang menurut Pak Anto perubahan paling drastis yang dirasakan dari proses haji kemarin? Sebenarnya proses ibadah haji kan sebenarnya kalau kan kayak apa ya, kita tuh kayak dicas lagi
ya refresh lah. Ya, makanya di kemarin sebelum prosesi ibadah kan kita ada manasik, dan setiap hari memang kebetulan kemarin waktu sampai Mekah ditaruh di hotel yang agak jauh dari Mekah. Tiap hari isinya pembekalan. Apa sih tujuannya kita haji, kita apa, diberi terus. Memang kita di refresh, benar-benar di refresh. Jangan sampai besok kita setelah pulang haji kelakuannya pancet. Mau nggak mau kita harus berubah. Ya ternyata benar. Ternyata proses haji yang tadi yang saya sampaikan di awal dari niat. Terus kesiapan mental kita, gitu. Terus setelah pulang minimal supaya benar-benar haji kita mabrur, teman-teman, kita harus bisa berubah. Itu jadi ya mudah-mudahan itu jadi berkahnya saya dan keluarga dan semua yang ada di sini. Mudah-mudahan saya lebih takwanya nambah, taatnya ke Allah nambah. Itu Mas Ewi. Semakin bisa memberi manfaat ke yang lain. Itu sih. Itu ya harapan saya pribadi, ya itu, dan bisa minimal saya ingin pengen siapapun, ayo kita bisa memperbaiki niat, supaya niat, kalau sudah kita niat insya Allah akan mengijabah. Ya saya lihat dari awal banyak orang punya duit tapi niatnya belum. Ada satu kemarin sebelum berangkat Mas, saya itu dapat undangan dari Bank Muamalah, tapi saya sudah pasti berangkat itu Mas ya. Ada seorang ustadz menyampaikan ini diomong agak penting sebetulnya. Ustadz itu memberi tausiah, dan ini saya sempat berbismillah, siapapun yang bisa mengambil porsi haji, kasarannya DP haji, insya Allah akan berangkat. Tapi yang terjadi selama ini kan orang-orang lebih mementingkan DP mobil. Kalau siapapun yang DP mobil, dia menyimpulkan belum tentu bisa berangkat haji. Tapi siapapun orang yang bisa DP haji, insya Allah bisa beli mobil dan berangkat haji. Kayaknya ustadznya nyindir saya ya, merasa, ya aku merasa, ya aku DP mobil. Ternyata Allah memberi kemudahan, bisa memberi ya, oh iya berarti semua berujung berawal dari niat. Makanya bagaimanapun niat untuk menyelesaikan rukun Islam itu jadi wajib. Kalau perintah Gusti Allah DP mobil kalau tuku mobil kalau tapi itu tadi, ayo DP haji, insya Allah saya bisa beli mobil dan berangkat haji. Nah, DP mobil, saya mau pikir pasti mikir cicilan nih. Tapi kalau kita DP haji, insya Allah Allah akan memberi kemudahan di situ. Ya sesuai tadi ya, ada motivasi dari pembimbing, pantok pindah plus saya. Piye Pak caranya? Wis salah. Nyata Allah memberi kemudahan. Ada aja jalan. Iya ada. Ya yang saya rasakan seperti itu. Tapi ya mungkin nanti kita kupas di sesi berikutnya. Ya. Ada lagi? Boleh mau tanya? Kameramen mungkin kata-kata Pak. Kata-kata hari ini. buat para teman-teman ini, buat supaya semangat nih Pak bekerja mencari rezeki, terus nanti bisa berangkat juga. Oke. Kata-kata ini nanti ada kaitannya dengan sesi berikutnya. Ya. Apapun yang akan kita lakukan ya, ayo kita dengan niat yang tulus, ikhlas, lillahi ta'ala. Itu kata-katanya. Nanti penjabarannya sesi berikutnya. Itu. Oke, sahabat Ngobus. Demikian Ngobus kita dengan Bapak Anto Kusaryanto, founder dari Batu Beling. Semoga bermanfaat. Tetap stay tune di channel ini karena sesi berikutnya pasti pembahasannya akan lebih menarik. Tapi jangan lupa test case besok ya. Buah garing. Oke Pak Anto, terima kasih. Sami-sami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam buat dulur Ngobus, ngobrol serius.